Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Torik dari kelas 101. Saya akan membaca materi tentang bahasa Melayu Riau. A. Prasasti bahasa Melayu kuno. Meskipun disepakati bahwa bahasa sebenarnya adalah lisan bukan tulisan, kehadiran tulisan atau aksara menyebabkan jejak peradaban manusia menjadi lebih mudah diteroka. Kesan bahasa Proto dan Deutero Melayu yang dapat dikenal tertuang dalam prasasti seperti berikut. Prasasti di kedudukan Bukit Palembang 683 m. Prasasti di Talang Tuo dekat Palembang 684 m. Prasasti di Kota Kapur Pulau Bangka 686 m dan prasasti di Karang Berahi Meringin daerah Hulu Jambi 686 m. Sejumlah pakar sepakat mengatakan bahwa prasasti atau batu bersurat tersebut ditulis dalam bahasa Melayu dengan kategori kuno, memakai huruf Pallawa. Bahasa ini mencapai Sriwijaya. Melayu kuno menjadi lingua franca, dipakai dalam berbagai keperluan baik untuk pemerintahan maupun pedagang antar bangsa. Bahasa Melayu pada masa itu dikenal bersifat sederhana dan mudah menerima pengaruh dari luar. Bahasa ini adalah banyak dipengaruhi bahasa Sanskrit, baik dari sistemnya apalagi perbedaan kosakata, seiringan dengan pengaruh agama Hindu. Berdasarkan teks yang ada, para sarjana menyebutkan ciri-ciri bahasa Melayu kuno sebagai berikut. Penuh dengan kata-kata pinjaman Sanskrit. Susunan kalimat diterangkan terletak di belakang yang menerangkan. Bunyi B ialah W dalam Melayu kuno, bulan. Bunyi E pepet, tidak wujud contoh kata dengan atau dengan. Awalan ber ialah mar, dalam Melayu kuno berlepas, marlepas. Awalan di ialah ni, dalam bahasa Melayu kuno diperbuat, ni parbuat. Ada bunyi konsonan yang diaspirasikan seperti BH, TH, PH, DH, KH, H. Contoh sukacita. Huruf H hilang dalam bahasa Melayu modern. Semua, samuha, saya, sahaya. Bersamaan dengan perkembangan manusia, bahasa Melayu kuno ini terus bergeser. Hal ini terekam dalam prasasti yang ditulis pada abad ke-14 seperti Pegaruyung Sumatera Barat 1356, Minye 7 Aceh 1380, dan Kuala Berang Terengganu Malaysia 1387. Prasasti tersebut menggunakan Islam semakin kuat dalam alam Melayu. B. Menulis Melayu klasik. Sebagaimana diungkapkan sejarawan abad ke-14, kawasan Selat Malaka semakin ramai yang tidak saja memikat hati bangsa-bangsa yang bersebatan, tetapi juga bangsa Eropa. Dapat disimpulkan bahwa perkembangan bahasa Melayu mengalami fase baru dengan kukuhnya Kemaharajaan Melayu yang berpusat di Malaka 1405-1511. Bahasa Melayu dipahami banyak orang yang keluar masuk ke Malaka dengan berbagai keperluan. Tidak mengherankan bahasa ini pun tersebar dengan mudah menurut cara-cara masa itu, sebab misalnya mereka yang datang ke kecakapan berbahasa Melayu itu kepada khalayak mereka sendiri. Muncullah bahasa Melayu sebagai pemersatu komunikasi, tentu tidak susah ditebak. Selain untuk keperluan pragmatis seperti upaya mendekatkan diri dengan penguasa dan penduduk,
setempat. Bahasa Melayu mudah dicerna, susunan kalimatnya sederhana dan menetap, kemudian tidak mengenal kasta-kasta. Lagi pula bahasa ini lentur sehingga kemungkinan dikembangkan sesuai dengan keperluan si pemakainya. B. Menulis Melayu klasik. Sebagaimana diungkapkan sejarawan abad ke-14, kawasan Selat Malaka semakin ramai, yang tidak saja memikat hati bangsa-bangsa yang bersempatan, tetapi juga bangsa Eropa. Dapat disimpulkan bahwa perkembangan bahasa Melayu mengalami fase baru dengan kukuhnya Kemaharajaan Melayu yang berpusat di Malaka 1905-15 1511. Melayu dipahami banyak orang yang keluar masuk ke Malaka dengan berbagai keperluan. Tidak mengherankan bahasa ini pun tersebar dengan mudah menurut cara-cara masa itu. Misalnya mereka yang datang ke Malaka kemudian kembali ke tempat asal akan menularkan kecakapan berbahasa Melayu itu kepada khalayak mereka sendiri. Munculnya bahasa Melayu sebagai pemersatu komunikasi tentu tidak susah ditebak. Selain untuk keperluan pragmatis seperti upaya mendekatkan diri dengan penguasa dan penduduk setempat, bahasa Melayu mudah dicerna. Susunan kalimatnya sederhana dan menetap, kemudian tidak mengenal kasta-kasta. Lagi pula bahasa ini lentur sehingga kemungkinan dikembangkan sesuai dengan keperluan si pemakainya. Bahasa Arab dan semakin bahasa sejak pada masa kuno. Prasasti sudah menyerap bahasa Arab dan semakin tumbuh setelah Islam menjadi agama kesultanan, tidak lagi hanya dianut oleh masyarakat dengan sendirinya terpilih sebagai bahasa utama. Seperti halnya ketika memperkatakan bukti bahasa Melayu kuno di atas, keberadaan bahasa Melayu klasik juga harus dapat diperhatikan melalui bukti-bukti tertulis. Hal ini tidak sulit bagi bahasa Melayu klasik karena pada Kemaharajaan Melayu di Malaka, Johor, Riau, dan Aceh, masyarakat Melayu di Malaka, Johor, Riau sebagai masyarakat yang sudah gambar menulis. Inilah hal yang utama membedakan perkembangan bahasa Melayu kuno dengan bahasa Melayu klasik. Dari bukti yang ada dapatlah ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri bahasa Melayu klasik adalah sebagai berikut. Banyak menyerap kosakata Arab. 2. Menggunakan aksara Arab. 3. Kalimatnya panjang-panjang, berulang berbelit-belit. 4. Banyak menggunakan kalimat pasif. 5. Menggunakan bahasa istana. 6. Kosakata klasik. Ratna Mutu Manikam, Edan Kesmaran, Mabuk Asmara, Sahaya Maihul Bersedih. 7. Banyak menggunakan pangkal kalimat seperti bermula, Alkisah, hatta, adapun. 8. Banyak menggunakan kalimat sungsang dan. 9. Banyak menggunakan partikel pun dan lah. Salah satu contoh C. Raja Ali Haji, bahasa Melayu modern. Penandaan perkembangan bahasa Melayu klasik ke bahasa Melayu modern terutama terlihat dari beberapa hal yakni 1. Karya tulis yang muncul sebagian besar sudah menerapkan nama penyusun walaupun karya tersebut merupakan kutipan dari tradisi lisan yang telah luas diucapkan masyarakat. 2. Perenungan dan pemikiran mengenai bahasa telah dinyatakan secara terang-terangan. 3. Ada upaya menata bahasa. 4. Kosakata bahasa Arab makin banyak masuk ke dalam bahasa Melayu. 5. Telah memperlihatkan pengaruh bahasa asing selain Arab dalam bahasa Melayu seperti bahasa Belanda dan Inggris. Dan 6. Orientasi penerbitan karya mengarah pada umum
sehingga memberi kedinamisan penggunaan bahasa dengan mempertimbangkan masyarakat secara lebih luas. Dari ciri-ciri di atas, tidak salah meletakkan Raja Ali Haji 1873 sebagai tokoh utama dalam perkembangan bahasa Melayu modern, kemudian mengangkatnya sebagai pahlawan nasional Indonesia. Sampai sini demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.